darah, pedang, dan keinginan menebus masa lalu. Inilah kisah awal perjalanan seorang samurai legendaris. Diangkat dari manga terkenal, film Rurouni Kenshin Origins membawa kita ke era penuh konflik, di mana seorang mantan pembunuh bayaran berusaha menebus dosanya di dunia yang masih dipenuhi pertumpahan darah. Siapkan diri kalian untuk melihat lebih jauh kisah mendalam dari seorang Kenshin Himura. Tahun 1868, di tengah pertempuran besar dalam Perang Boshin, seorang pendekar pedang bernama Himura Kenshin dikenal sebagai Batu Sai, pembantai legendaris yang bertarung untuk faksi Isshin Shishi melawan pemerintahan Shogun. Dengan teknik Hiten Mitsurugi Ryu, Kenshin membantai musuh-musuhnya tanpa ampun. Namun, setelah perang usai dan era baru Meiji dimulai, Kenshin menghilang, meninggalkan pedangnya serta julukan Batu Sai. Sepuluh tahun berlalu, Kenshin kini menjadi seorang pengembara yang menolak membunuh lagi. Ia membawa pedang bermata terbalik, Sakabato, sebagai simbol tekadnya untuk tidak lagi mengambil nyawa. Namun, rumor tentang Batu Sai yang masih hidup mulai beredar di kota Tokyo, membuat banyak orang ketakutan. Kanryu Takeda, seorang pengusaha kaya yang ingin menguasai bisnis opium di Jepang, menyewa seorang pria brutal bernama Jin-e yang mengaku sebagai Batu Sai. Jin-e mulai membantai orang-orang, menyebarkan ketakutan di kota yang mengatasnamakan dirinya sebagai Batu Osai. Kenshin tiba di Tokyo dan bertemu dengan Kaoru Kamiya, seorang wanita pemilik dojo Kamiya, Keshin Ryu. Dojonya kehilangan reputasi akibat pembunuhan yang dilakukan oleh Jin-e atas nama Batu Sai. Kaoru, yang percaya bahwa Kenshin bukanlah pembunuh yang dicari, menawarkan tempat tinggal padanya. Kenshin dengan sikapnya yang tenang dan baik hati, akhirnya mulai tinggal di dojo tersebut. Suatu hari, ada sebuah kelompok preman yang menyerang untuk mengambil alih kepemilikan dojo. Meskipun mereka dalam jumlah banyak, Kenshin berhasil mengalahkan mereka tanpa membunuhnya. Kaoru mulai menyadari bahwa meskipun Kenshin adalah mantan pembantai, ia benar-benar telah berubah. Namun, ancaman sebenarnya datang dari Kanryu Takeda yang menguasai bisnis opium ilegal. Kenshin kemudian bertemu Megumi Takani, seorang wanita yang terlibat dalam produksi opium di bawah paksaan Kanryu. Megumi berhasil melarikan diri dari Kanryu dan mencari perlindungan di dojo Kaoru, di mana ia bertemu dengan Kenshin dan kelompoknya.
Saat Kenshin menikmati makan malam bersama Kaoru, mereka juga bertemu dengan Sanosuke Sagara. Dia adalah seorang petarung jalanan. Awalnya, Sanosuke menantang Kenshin dalam duel. Tetapi setelah menyadari bahwa Kenshin bertarung tanpa membunuh, ia memutuskan untuk bergabung dengannya dalam melawan Ryu. Ryu marah karena Megumi berhasil melarikan diri. Tetapi akhirnya Megumi kembali ke markas Ryu dengan tujuan untuk membunuhnya dengan harapan agar operasi opium bisa berhenti. Mengetahui bahwa Ryu semakin kejam, Kenshin dan Sanosuke memutuskan untuk menyerang markasnya dan menyelamatkan Megumi. Saat terdesak, Ryu mengeluarkan Gatling Gun, senjata api otomatis yang jauh lebih unggul dari pedang. Namun, Kenshin dan Sanosuke berhasil melumpuhkannya dan menyelamatkan Megumi. Setelah berhasil mencapai Ryu, Kenshin harus menghadapi Jin-E. Kenshin!
Kali ini, Jin-e menggunakan teknik hipnotis Shin no Ippo untuk melumpuhkan Kaoru dan memprovokasi Kenshin kembali menjadi batu sai. Dengan penuh amarah, Kenshin hampir membunuh Jin-e. Tetapi Kaoru, meski dalam keadaan lemah, memohon agar Kenshin tidak kembali ke jalur Batuo Sai. Kenshin pun menghentikan serangannya, dan Jin-e akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah Kenshin melumpuhkan Kanryu tanpa membunuhnya, polisi Meiji datang dan menangkap Kanryu beserta orang-orangnya. Setelah pertarungan selesai, Kenshin memutuskan untuk tetap tinggal di dojo Kamiya. Meskipun masa lalunya kelam, ia berjanji untuk melindungi orang-orang tanpa membunuh lagi. Itulah alur cerita Rurouni Kenshin Origins, kisah awal perjalanan seorang samurai yang berusaha menebus dosanya di dunia yang penuh konflik. Dari pertarungan melawan musuh hingga mempertahankan prinsipnya untuk tidak membunuh, Kenshin terus berusaha mencari jalan damai. Bagaimana menurut kalian? Apakah Kenshin akan bisa benar-benar meninggalkan masa lalunya? Beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya, hanya di Kururu Clips.